Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam Night Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Boido Raji Futagalung, Pendeta Jemaat GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, kasih-Mu menyertai kami dan perlindungan-Mu setia bagi kami. Saat ini kami akan beristirahat, namun terlebih dahulu kami merenungkan sabda. Tuntunlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu, dan kami juga boleh nantinya merasakan kasih Tuhan lewat sapaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sedia membaca merenungkan sabda-Mu di malam hari ini. Amin. Saudara terkasih, bacaan kita pada hari ini, pada malam hari ini, diambil dari kitab Yehezkiel, pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 18. Yehezkiel pasal 8 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Yehezkiel 8 ayat 16 sampai 18. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, "Kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah dalam kondisi dimarahin ya oleh orang yang mungkin lebih berotoritas dari kita, pemimpin kita, ataupun juga pembimbing kita, atau mungkin orang tua. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, namanya dimarahin ya. Namanya dimarahin itu kan gak enak tentunya. Dan kalau kita dimarahin, biasanya tentunya dalam perasaan yang tidak enak itu kita jengkel. Tetapi orang yang dimarahin, tentunya ada orang yang ketika dia dimarahin, dia kemudian mengevaluasi dirinya. Itu yang diharapkan. Apalagi kalau kemarahan itu memang berkaitan dengan kinerja atau kesalahan tertentu. Baik sekali kalau orang itu mengevaluasi diri. Tapi ada juga orang yang dimarahin atau mengalami kondisi seperti itu justru malah kemudian berontak ataupun kemudian malah melakukan hal yang tidak mengkoreksi diri. Nah, ini mengakibatkan kemarahan itu menjadi semakin besar tentunya apabila sudah diberitahu untuk memperbaiki diri tapi justru tidak memperbaiki diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini kita menemukan peristiwa kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan kepada umat Tuhan, yaitu yang ada di Yehuda. Pasca pembuangan mereka ke Babel, ada dua gelombang begitu. Gelombang pertama sudah dibuang dan di dalamnya itu adalah Yehezkiel, Nabi Yehezkiel masuk di dalamnya, dibuang ke Babel. Tapi masih ada yang tinggal sebagian di Yerusalem. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang tinggal itu, ya dalam logika kita ya, ketika mereka sudah melihat teman-temannya itu dibuang atau mengalami penaklukan dari kerajaan lain, harapannya tentu dia bisa mengkoreksi diri. Lalu kemudian, wah ini Tuhan marah kepada kita harus lebih dekat kepada Tuhan, kita harus memperbaiki diri. Harapannya seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, para pendengar terkasih, Tuhan kemudian mengajak Yehezkiel dalam pengalaman yang rohania atau trans begitu. Roh dari Yehezkiel itu diangkat. Tuhan mengajak dia untuk melihat apa yang terjadi pada umat yang masih tinggal di Yerusalem.
Nah, dalam bacaan kita di Yeskiel pasal 8 sampai ayat 1 sampai ayat 18, Yeskiel diberikan pemandangan oleh Tuhan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan yang di situ. Kalau kita meringkaskannya begini Bapak Ibu Saudara. Di ayat 5 sampai ayat 6, Yeskiel melihat bahwa justru umat yang ada di sana itu malah menyembah, memasukkan patung Dewi Asyera ke bait Allah. Pada ayat 10 sampai 12, mereka membuat ukir-ukiran yang ada di dinding dalam bentuk hewan, tumbuhan, lalu kemudian ukir-ukiran itu mereka sembah. Kemudian juga selain itu mereka ada 70 tua-tua dalam ayat itu yang kemudian menyembah berhala secara diam-diam. Lalu kemudian ada juga di ayat 14 para kaum perempuan yang justru bukannya menangisi keberadaan mereka, tapi justru meratapi dewa Tamus. Dan itu adalah sebuah ritual tertentu untuk mengharapkan kesuburan berkat bukan dari Tuhan, tetapi justru dari dewa Tamus. Begitu juga dalam bacaan kita pada hari ini, di ayat ke-16 khususnya, ada 25 laki-laki di bait Tuhan juga membelakangi bait Tuhan, lalu kemudian menghadap ke arah matahari, dan kemudian mereka menyembah ke arah itu, atau dikenal dengan nama Dewa Samas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukannya mengkoreksi diri, tapi mereka justru melakukan kekejian yang lainnya. Mereka menyembah ilah lain, mereka melakukan dalam bacaan kita ini bukan hanya menyembah ilah lain, itu kekejian di mata Tuhan. Mereka juga dikatakan melakukan kekerasan, ketidakadilan, tetapi juga dikatakan di situ tadi mereka melakukan hal tak senonoh. Kalau dicek di dalam bahasa Ibrani, kalimat tak senonoh itu sebenarnya kalimat harafiahnya adalah menusukkan cabang ke hidung. Hidung siapa? Ini gambaran Tuhan mau mengatakan bahwa mereka bagaikan mencucukkan cabang ke hidungku. Suatu tindakan yang tidak senonoh, tidak sepantasnya dilakukan. Tuhan merasa murka dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita merenungkan firman Tuhan ini bersama. Apa yang dapat kita pelajari bersama? Kita melihat dalam bacaan pada hari ini, orang Yehuda sebenarnya sedang dalam kondisi kemalangan. Orang Yehuda sebenarnya dalam kondisi jelas-jelas salah. Makanya mereka dihukum. Tapi ternyata justru mereka tidak mengkoreksi keberadaan dirinya. Bapak Ibu Saudara, mereka dihukum karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah Allah lain untuk mendapatkan berkat-berkat yang mereka inginkan secara instan. Mereka juga tidak suka menaati hukum-hukum Tuhan, karena hukum-hukum Tuhan itu membatasi barangkali keinginan mereka. Mereka ingin lebih, mereka ingin mencari hal yang lebih baik begitu, dan aturan-aturan dari hukum Taurat membuat mereka merasa terkekang. Mereka juga tidak ingin mengendalikan diri mereka karena mereka ingin bebas dengan ajaran-ajaran lain yang relatif lebih membebaskan mereka melakukan banyak hal yang lain. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, ini yang menyebabkan mereka dihukum. Tetapi kondisi itu tidak kunjung membuat mereka sadar, mereka insaf, mengkoreksi diri, sehingga akibatnya mereka justru malah melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. 2 kali lipat mereka mengecewakan Tuhan. Harusnya dalam situasi malapetaka atau kesusahan, mereka tidak sibuk mencari kambing hitam, tetapi mereka mengkoreksi diri. Nah, ini yang diajak untuk kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yehuda yang kita baca ini. Di dalam masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus punya mentalitas mau memeriksa diri kita, kekurangan kita. Malam hari ini sebelum kita istirahat, barangkali baik juga untuk kita merenungkan bersama. Apakah mungkin dalam satu hari ini pekerjaan kita ada orang-orang yang saya sakiti dengan kata-kata saya? Apakah mungkin di dalam pekerjaan pada hari ini ada hal-hal yang saya kerjakan tidak dengan sepenuh hati? Apakah dalam satu hari ini, dalam pelayanan kita pada hari ini, ada hal-hal yang justru kita lakukan justru tidak membawa sejahtera bagi orang lain? Tuhan menginginkan pribadi-pribadi yang mau mengintrospeksi diri, yang peka terhadap kelemahan dirinya juga, dan kemudian mau mengakuinya, berubah dan bertobat. Yang kedua, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari renungan pada saat ini, bahwa di dalam kesulitan yang kita hadapi, kita mengalami kesulitan, jangan justru semakin jauh dari Tuhan.
Jangan justru kita malah mencari pertolongan dari kekuatan lain. Ini yang terjadi pada umat Israel yang belum dibuang itu. Harusnya ketika mereka melihat situasi yang begitu buruk, harusnya mereka merenungkan hal itu dan mendekat kepada Tuhan. Tapi justru mereka mencari pertolongan ke dewa-dewa lainnya. Mereka justru mencari pertolongan dari, kalau dalam ayat kita pada ayat 16, mencari pertolongan dari dewa matahari atau dewa Samas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah cara berpikir dan juga cara beriman yang keliru. Ya mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami yang namanya tantangan-tantangan kehidupan. Katakanlah itu kegelapan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Akan selalu ada kegelapan yang menghampiri kehidupan kita. Tetapi ingat, seperti halnya langit, saudara-saudara. Kalau kita lihat keluar mungkin saat ini malam yang gelap, ya. Syukur ada lampu, tapi seandainya tidak ada lampu mungkin kita akan gelap sekali di sekitar kita. Tetapi meskipun kita lihat langit itu gelap, tapi kita tahu persis matahari tidak berhenti bersinar. Kegelapan itu terjadi karena kitalah yang di bumi yang mengalami rotasi. Matahari tetap ada pada pusat tata surya, namun kitalah yang bergerak dalam rotasi ini sehingga sesekali waktu ada yang namanya kegelapan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, ada kekelaman-kekelaman dalam hidup. Ada pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Ada persoalan-persoalan yang mendatangi kita. Dan itu bagikan kegelapan dalam kehidupan kita. Tetapi apapun kesulitan yang kita hadapi bersama, seperti tadi dikatakan, bahwa ingatlah bahwa di balik kegelapan itu tetap ada sang terang. Pada waktunya rotasi itu terjadi, kita akan kembali menemukan terang itu. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, percayalah, dalam kegelapan kita, di dalam pergumulan kita, sang terang tetap ada untuk menerangi kehidupan kita. Dalam kegelapan apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Di dalam kondisi kegelapan kita sekalipun, Dia menopang kita, dan pada waktunya terangnya akan bersinar atas kehidupan kita, dan kita akan merasakan kasih-Nya yang begitu indah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita menyadari ini dan selalu bertumbuh di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kami belajar dari umat Tuhan di masa lalu, supaya kami menjadi orang-orang yang mau mengintrospeksi diri kami dalam segala keadaan. Di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, kami merenungkan apakah mungkin ada kesalahan yang kami lakukan. Tetapi apapun itu Tuhan, kami juga mau menjadi orang yang rendah hati, mengevaluasi perkataan, tindakan, dan pelayanan serta pekerjaan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang semakin baik, yang semakin peka terhadap sesama kami. Tuhan, tolong kami juga untuk tidak merasakan atau tidak mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Sebab di dalam kegelapan apapun yang hari ini kami hadapi, kekelaman apapun yang kami gumuli, kami percaya Bapa, bahwa di balik semua itu, Engkau sang terang tetap bersinar. Pada waktunya Tuhan, pada waktu yang Engkau tentukan, dan pada waktu pembentukan-Mu Tuhan, kami akan menatap keindahan terang rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu lewat renungan ini. Kami dikuatkan, kami disemangati, kami diajar untuk rendah hati. Bapa yang baik, kami akan beristirahat. Berkatilah agar kami semua dapat beristirahat, kami tidur dengan lelap, dan kami esok pagi bangun lagi untuk melayani Tuhan dalam segenap karya kehidupan kami. Bapa, kami mohon juga berkati gereja kami GPIB senantiasa dalam pelayanannya, dalam pengutusannya yang dikerjakan oleh gereja-Mu dimanapun GPIB ada. Terima kasih Tuhan Allah kami, inilah kami semua yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Pemelihara kehidupan kami. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjaga dan memberkati kita senantiasa. Salam dari Yogyakarta. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum
Majelis Sinode GPIB Pendeta Eli Pitoy de Bel bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Eva Tabunyu, dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring, dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori